Edi Sugito dari Museum Keistimewaan Jogja. Saya akan mencoba bercerita tentang proses akumulasi dari lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang diketok oleh Dewan Pimpinan Rakyat tanggal 31 Agustus 2013. Waktu itu di tahun 2007 pasca gempa bumi Yogyakarta, APDESI, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DIY), yang waktu itu diketuai oleh Jiono selaku lurah dari Delingu, mencoba untuk berdemo atau memberi aspirasi rakyat Bantul terutamanya itu berbondong-bondong ke Dewan Pimpinan Rakyat di Jakarta. Kira-kira ada sekitar 20 bis yang waktu itu diisi oleh lurah Sembantul, perangkat desa, dan elemen-elemen yang lain. Waktu itu saya dengan banyak teman ada di Paguyuban Seniman Bantul, disingkat Paseban, yang mencoba untuk mengisi bagian dari elemen masyarakat di DPR MPR waktu itu dengan membaca puisi. Saya ingat judulnya kalau tidak salah Sang Senopati. Dokumennya itu masih tersimpan rapi di arsip Bantul. Waktu itu kita ke Jakarta, ke DPR MPR, sekitar ratusan warga Bantul dipimpin oleh Pak Idam Samawi. Di sana diterima oleh Gusti Kanjeng Ratu Imas selaku wakil dari DPD, ada Akbar Tanjung, dan beberapa anggota dewan yang tidak bisa saya sebutkan. Kita memberikan aspirasi bahwasanya keistimewaan Jogja tetap seperti apa yang ada sekarang. Artinya kita tidak mau Jogja diutak-utak oleh Jakarta, karena waktu itu Presiden SBY mengeluarkan bahwa seluruh daerah seluruh Nusantara adalah wilayah demokrasi, tidak ada monarki, yang automatically statement itu menunjuk kepada Jogja. Jogja akan disamakan dengan daerah lain. Ketika itu kami membacakan puisi yang diiringi oleh Mas Doyo Wardoyo. Di situ ada Bambang J. Prasetyo, ada beberapa kelompok hadroh dari Kelurahan Jambitan yang dipimpin oleh Pak Tony waktu itu selaku lurah dari Jambitan Banguntapan. Ada banyak elemen yang lain, jadi situasinya aman, terkendali, artinya aspirasi tersampaikan dengan hikmat, dengan lancar. Itu satu-satunya kesenian yang muncul cuman dua itu, musik hadroh yang mengiringi puisi untuk memeriahkan acara. Dalam aksi itu kita membuat hormat budaya. Barangkali ini yang diapresiasi oleh banyak orang, bahwa masyarakat Jogja ketika memberikan aspirasi, atau kalau dalam bahasa lain demonstrasi, itu tetap pakai format budaya. Jadi kita akhirnya pulang juga dengan rasa puas gitu. Akhirnya akumulasi dari 2007 itu mendorong berbagai diskusi di berbagai
kelompok yang mencoba kita akan membongkar sejarah keistimewaan dan apa keistimewaan dan ke depan kira-kira kayak apa keistimewaan itu dari berbagai elemen. Di Bantul kita rutin dari Paseban di rumah Diah Tafipa, ada di rumah Huntoro Haryadi, ada di Jotawang di rumah saya. Itu semua elemen. Jadi kalau di Sanggar Teater Sila itu kita mengumpulkan para seniman dan para aktivis LSM untuk membicarakan soal konten apa sih sebetulnya keistimewaan itu. Artinya sejarah masa lalu itu kita dibongkar bersama-sama dengan berbagai narasumber. Ini yang menjadi pijakan ketika akumulasi puncak masyarakat itu di 2009, 2010, 2011 itu puncak-puncak sampai akhirnya di tahun 2013, 2012 diketok menjadi undang-undang. Jadi tahun-tahun itulah tahun-tahun seluruh elemen masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, baik komunitas seniman, baik komunitas tani, baik komunitas pedagang, baik lurah, baik dukuk, itu semuanya bergerak untuk secara dinamis bagaimana kita dalam tanda petik mempertahankan, tapi sekaligus bagaimana berjuang agar keistimewaan ini tidak diudek-udek. Baik kita membicarakan secara kultural atau secara politik, itu ada ruang-ruang lain secara akademis di UGM itu terus menerus, di setiap perguruan tinggi juga ngadakan kajian itu. Tapi waktu itu kita agak sering diundang oleh Bapak Pratikno sekarang yang menjadi seknek itu untuk mencoba bagaimana kira-kira undang-undang ini, rancangan ini kita diskusikan. Jadi ada beberapa, kita di UGM di UC itu udah beberapa kali kita diskusi soal itu. Sampai pada ketika Gunung Merapi itu meletus, saya lupa tahun, di situasi hujan abu, kita tetap menyelenggarakan diskusi di UC atas nama Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat waktu itu. Jadi narasumbernya juga ada Herman Putra Sidin, ada dari anggota DPD saya lupa namanya, itu menjadi berbagai elemen dari masyarakat Jogja, karena di waktu itu di masyarakat Jogja itu elemennya banyak sekali yang mengusung isu soal keistimewaan. Kalau di Pedukuhan itu ada Semar Sembogo, ada Paksi Katon, ada Gerakan Rakyat Mataram, ada tukang becak, seluruhnya ini semua membicarakan soal keistimewaan. Dan di tahun 2007 itu ketika Bantul memulai gerakan rakyat, ini sepertinya menjadi salah satu menginspirasi banyak komponen untuk juga bergerak. Kira-kira ini menjadi titik penting. Yayasan Tunas Bangsa menyelenggarakan serial diskusi waktu itu yang dipandu oleh Haswan Iskandar Jaya sama Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto, itu dari PA Puro Pakualaman. Kita juga tiap hari hampir seminggu sekali kita juga diskusi di dalam di Joyokusuman. Itu di Joyokusuman itu juga kita hampir setiap minggu koordinasi soal itu berbagai, sampai kepada kita melakukan Jumatan keliling di seluruh Masjid Kagungan Dalem dan 4 Masjid Patok Negoro. Kita berkeliling itu
mencoba memberikan warga bahwa undang-undang keistimewaan ini, keistimewaan Jogja menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Saya pikir seri awal untuk kita membicarakan soal perjuangan keistimewaan kita memulai dari Bantul. Nanti kita akan bicarakan lagi kelompok-kelompok yang lain yang ada di daerah istimewa Jakarta. Salam dari Museum Keistimewaan.